Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Fadil. Baiklah, hari ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan judul dari tugas saya, yaitu pengaruh positif dari globalisasi gelombang Korea atau Korean Wave. Oke, jadi kita akan membahas pengertian dari globalisasi terlebih dahulu. Jadi globalisasi merupakan proses di mana berbagai peristiwa, keputusan dan kegiatan di belahan dunia lain yang dapat membawa konsekuensi penting bagi berbagai individu dan masyarakat di belahan dunia yang lain. Ini adalah pengertian dari A.G. McGrew tahun 1992. Nah, jadi saya sudah membaca beberapa riset. Jadi menurut M. Waters pada 2004, globalisasi merupakan sebuah proses sosial di mana halangan-halangan yang bersifat geografis pada tatanan sosial dan budaya semakin menyusut dan setiap orang kian sadar bahwa mereka semakin dekat satu sama lain. Nah, dari pengertian yang sudah saya sebutkan tadi, saya dapat mengambil kesimpulan bahwa globalisasi merupakan gejala yang mempengaruhi banyak hal dan tidak bisa dielakkan lagi bahwa kehidupan diubah ketika globalisasi masuk ke dalam kehidupan masyarakat dari tatanan sosial budaya dan dunia yang tanpa batas, sehingga globalisasi dapat menimbulkan beberapa dampak seperti berikut. Next slide. Nah, dampak positif dari globalisasi ini adalah yang pertama, berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi. Saya akan menjelaskan pengertian teknologi terlebih dahulu. Teknologi menurut Huck dan Ken pada tahun 1996 merupakan seperangkat alat yang digunakan untuk membantu dalam melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informasi. Nah, selanjutnya informasi adalah penerangan, keterangan atau pemberitahuan kabar atau berita. Yang terakhir adalah komunikasi, merupakan kebutuhan pokok bagi setiap manusia, baik dalam pertumbuhannya maupun bagi keperluan untuk mempertahankan kehidupannya. Nah, jadi berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi ini pada globalisasi ini menimbulkan gagasan, berita atau kabar yang diperoleh dari alat teknologi, baik itu perangkat keras maupun perangkat lunak, serta dengan semakin berkembangnya teknologi informasi ini memungkinkan seseorang berkomunikasi dan mencari pengetahuan dengan efektif dan efisien, serta juga seseorang akan lebih mudah mendapatkan informasi baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Semua itu bisa diperoleh dengan menggunakan teknologi dan informasi yang ada di era globalisasi saat ini. Nah, selanjutnya adalah pola pikir masyarakat yang semakin maju. Nah, jadi dari pola pikir masyarakat yang semakin maju ini adalah masyarakat mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan baru yang ada, pada akhirnya berdampak pada kemampuan diri untuk mempelajari hal yang baru yang belum diketahui sebelumnya. Jadi seperti pada taraf kecerdasan dan kepandaian pada suatu masyarakat atau suatu wilayah, jadi mereka itu memiliki pikiran untuk itu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya yang baru, yang pada akhirnya berdampak pada kemampuan untuk memproduksi jenis barang dan jasa seperti peralatan hidup yang berteknologi canggih. Nah, dari berbagai pengetahuan yang banyak itu, masyarakat yang dulunya masih berpola pikir tradisional sekarang mulai berkembang menjadi masyarakat yang lebih modern. Nah, oke, baik, kita akan masuk ke Korean Wave atau Hallyu. Jadi Korean Wave atau Hallyu ini merupakan budaya yang berasal dari Korea Selatan dan istilah yang diberikan pada persebaran budaya pop Korea Selatan secara global dari seluruh dunia tanpa terkecuali di Indonesia. Nah, secara singkat mengacu pada globalisasi budaya Korea itu sendiri. Nah, Hallyu atau Korea Wave pada hakikatnya merupakan fenomena gelombang budaya Korea Selatan yang disebarkan melalui Korean pop culture ke seluruh penjuru dunia lewat media massa dan yang tersebar lewat jaringan internet serta televisi.
Jadi produk Korean Wave ini salah satunya adalah K-pop. Jadi K-pop ini merupakan kepanjangan dari Korean Pop yang merupakan genre atau jenis musik yang berasal dari Korea Selatan. Kebudayaan ini sebenarnya sudah ada sejak tahun 1885. Jadi pada masa sekarang ini semakin berkembang dan terus semakin berkembang dengan aliran musik berupa pop, hip hop, R&B, rock, jazz, trot, dan lain-lainnya. Beberapa contoh dari Korean Wave atau Hallyu itu sendiri. Yang pertama adalah ini adalah salah satu boy group yang ada di Korea Selatan, dan seperti yang kita ketahui, banyak dari boy group atau girl group yang ada di Korea Selatan ini bergenre K-pop atau Korean pop. Nah, selanjutnya adalah ini adalah tteokbokki, makanan khas yang ada di Korea Selatan, dan ini sudah banyak berada di Indonesia sendiri. Ini sudah banyak sekali ada di restoran-restoran ataupun mall-mall yang ada di Indonesia. Nah, selanjutnya ini adalah drama Korea yang ini sudah mendunia, dan ini juga termasuk salah satu dari dampak dari globalisasi Korea Selatan itu sendiri. Nah, selanjutnya ini adalah fashion Korea yang banyak digemari dan diminati oleh remaja-remaja ataupun masyarakat yang ada di Indonesia. Nah, selanjutnya ini adalah film. Ini adalah film dari Korea Selatan, dan ini sudah tayang lama di Korea Selatan, namun banyak di remake oleh negara-negara lain seperti Thailand ataupun negara lainnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke prestasi member K-pop yang bisa dijadikan motivasi untuk remaja ataupun masyarakat yang ada di Indonesia. Oke. Jadi ini adalah gambar dari seorang anggota boy group yang bernama Siwon yang menjadi duta perwakilan UNICEF khusus Korea. Ini adalah gambar dari Siwon yang menjadi duta khusus UNICEF Korea. Nah, selanjutnya ini adalah Na Jae-min yang menjadi salah satu sukarelawan UNICEF di Vietnam dalam rangka perayaan Hari Anak di Dunia. Ini foto dia mengunjungi salah satu tempat sekolah atau penitipan anak yang ada di Vietnam. Jadi beberapa dampak positif dari menyukai K-pop ini adalah yang pertama, jadi motivasi untuk menggapai mimpi. Jadi banyak dari remaja-remaja yang menyukai K-pop ini memiliki motivasi untuk menggapai mimpinya seperti menjadi idol atau menjadi artis dengan mengikuti jejak dari idol-idolnya. Next. Selanjutnya adalah dapat mempelajari bahasa asing. Nah, banyak dari video-video atau konten-konten yang berasal dari Korea Selatan itu yang tidak memiliki subtitle Indonesia atau terjemahan Indonesia. Jadi banyak yang menggunakan bahasa Korea itu sendiri ataupun bahasa Inggris. Jadi banyak dari penggemar-penggemar K-pop ini mau tidak mau dia mempelajari bahasa asing yang berguna untuk dirinya sendiri dan untuk kemampuan akademisnya. Nah, poin selanjutnya adalah dapat mempelajari budaya asing. Jadi sama seperti yang saya sudah jelaskan di mempelajari bahasa asing tadi, sama halnya dengan budaya. Jadi kita dapat mempelajari dan menambah pengetahuan kita terhadap budaya asing itu sendiri, yaitu budaya yang sudah kita ketahui sebelumnya, dan kita menambah pengetahuan kita dengan budaya baru. Selanjutnya adalah lahan untuk mengeksplor diri sendiri. Maksud di sini adalah K-pop kebanyakan menjadi ladang atau lahan untuk mengeksplor diri sendiri atau menunjukkan bakat terpendam yang ada di diri penyuka atau penggemar dari K-pop itu sendiri. Oke. Dampak positif dari Korean Wave atau K-pop bagi Indonesia yang dapat kita pelajari adalah yaitu spillover effects.
yang itu merupakan jenis efek yang meningkat sejak globalisasi dalam perdagangan dan pasar saham dalam memperdalam hubungan keuangan antar ekonomi. Nah, jadi saya akan menjelaskan sedikit tentang spillover effect ini. Jadi di Korea Selatan itu spillover effect ini bukan, maksud saya kepopuleran Hallyu yang mendunia ini menimbulkan spillover effects yang dapat dilihat di banyak hal. Salah satunya adalah dalam sektor pariwisata. Di Korea Selatan itu dalam beberapa tahun terakhir ramai wisatawan asing yang datang karena menonton atau melihat drama Korea yang populer di Korea itu sendiri. Jadi mereka memiliki keinginan untuk mengunjungi tempat yang menjadi lokasi syuting dari drama atau film Korea yang mereka tonton. Nah, jadi kemajuan seni budaya Indonesia bukan merupakan tanggung jawab pemerintah saja, tapi merupakan tanggung jawab seluruh rakyat Indonesia. Dan kita harus sadar bahwa seni budaya berpotensi memiliki spillover effect untuk Indonesia, seperti di bidang fashion. Jadi spillover effect ini bisa kita pelajari dan serta kita perdalam dalam sektor seni budaya dan fashion kita yang dapat menimbulkan atau menghasilkan keuntungan untuk negara kita sendiri. Nah, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.